Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaraswa dengan nomor induk mahasiswa 1030 1240 0035. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya terhadap tugas CLO 1 yang telah diberikan sebelumnya. Saya meminta maaf dikarenakan keterbatasan perangkat yang saya miliki, saya tidak dapat menampilkan wajah saya selama proses pengerjaan soal nantinya. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, marilah kita masuk ke dalam pembahasan soal. Untuk soal pertama, kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari X plus 2 per X min 1 kurang dari sama dengan X per X plus 1. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama, kita pindahkan terlebih dahulu X per X plus 1 ini ke ruas sebelah kiri. Kita tulis dulu X plus 2 per X min 1, kita pindahkan ruasnya, yang awalnya positif berubah menjadi tandanya negatif. X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita dapat menyamakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya dapat kita langsung kalikan saja. X min 1 kita kalikan dengan X plus 1. X min 1 kita kalikan dengan X plus 1. Nah, X min 1 kita dapat operasikan dengan pembilangnya. X min 1 dikalikan X plus 1 kita bagi dengan X min 1. Hasilnya adalah X plus 1 ya. X plus 1 kita kalikan lagi sama pembilang yang sebelumnya, yaitu adalah X plus 2 kurang, lakukan hal yang sama, X min 1 dikali X plus 1 kita bagi dengan X plus 1, hasilnya adalah X min 1. Jangan lupa dikalikan dengan pembilang sebelumnya, yaitu adalah X kurang dari sama dengan 0. Nah, ada yang bisa kita kalikan. X plus 1 dengan X plus 2 dapat kita kalikan. X dikalikan X, X kuadrat. X dikalikan 2X, positif 2X. Plus 1 kita kalikan dengan X, plus X. Plus 1 kita kalikan dengan plus 2, jadi plus 2 atau positif 2. Nah, kita kurungkan saja terlebih dahulu. Kurangkan. Nah, ini juga X min 1 dengan X dapat kita kalikan. Kalikan saja X ke dalam menjadi X kuadrat dikurangin dengan X. Penyebutnya tetap ya. X min 1 X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, oke. Nah, tanda negatif yang ada di sini dapat kita kalikan lagi ke dalam. Kita tulis ulang lagi. X kuadrat plus 2X plus X plus 2. Nah, tandanya dapat kita kalikan ke dalam menjadi min X kuadrat ya, dikalikan ke dalam. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Positif X. Kita tulis kembali penyebutnya X min 1 X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, tanda kurungnya kita hilangkan saja ya. Oke. Nah, selanjutnya
kita dapat menjumlahkan atau mengkurangkan apabila ada koefisien yang sama. X kuadrat dikurangin dengan min X kuadrat. Habis ya. Coret, habis. Kemudian ada positif 2X. Positif X sama positif X. Semuanya positif dapat kita jumlahkan. 2X kita tambahkan dengan X jadi 3X. 3X kita tambahkan dengan X menjadi 4X. Positif 2 nggak ada pasangannya, dapat kita tuliskan langsung saja. Kemudian kita tulis lagi penyebutnya. X min 1, X plus 1. Kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0 dari 4X plus 2, pembuat 0 dari X min 1, dan juga pembuat 0 dari X plus 1. Saya tulis di sebelah sini saja. Kita mulai dari 4X kuadrat dulu ya. 4X plus 2 dulu ya. 4X plus 2 sama dengan 0. Untuk membuat nolnya, tinggal kita pindahkan saja. Positif 2 kita pindahkan ruas menjadi negatif 2. 4 kita dapat pindahkan ruas, dia menjadi bagi negatif 2 per 4. Sehingga kita sederhanakan lagi menjadi negatif 1 per 2 atau negatif setengah. X plus X min 1 juga kita cari pembuat nolnya. Min 1 kita pindahkan ruas menjadi positif 1. X plus 1 kita lakukan hal yang sama. Positif 1 kita pindahkan ruas menjadi negatif 1. Baik. Nah, selanjutnya kita dapat membuat garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kita buat saja terlebih dahulu di sini. Nah, karena yang paling kecil adalah negatif 1, kita buat negatif 1 berada di paling kiri, dilanjutkan dengan negatif setengah, dan juga kita lanjutkan dengan 1 karena yang paling besar. Oke, untuk menentukan mana daerah yang positif mana yang negatif, saya menggunakan cara kita lihat koefisien dari nilai variabel dari X positif, 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 karena semuanya bernilai positif. Apabila positif dibagi dengan positif, itu hasilnya adalah positif, sehingga ruas paling kanan itu akan bernilai positif. Kalau kita lihat lagi, 4X plus 2, X min 1, dan X plus 1 semuanya berpangkat ganjil atau berpangkat 1 di sini. Oleh karena itu, setiap perpindahan maka akan berubah tanda. Yang awalnya positif menjadi negatif, negatif menjadi positif, positif kembali lagi jadi negatif. Nah, selanjutnya ada syarat lagi yang harus kita penuhkan, yaitu adalah tanda di soal itu menggunakan sama dengan atau kurang dari sama dengan sesuai yang diketahui di soal, sehingga bulatan menjadi penuh. Oke. Nah, karena tanda yang diminta adalah kurang dari, berarti kita akan ambil daerah yang bernilai negatif. Nah, daerah yang bernilai negatif itu kurang dari sama dengan negatif 1, dan tanda negatif selanjutnya itu ada di antara negatif setengah dan juga 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat kita tuliskan. Oh, saya naikkan sedikit. Negatif tak hingga dengan negatif 1. Ingat tanda kurungnya, apabila bulatannya penuh, tanda kurungnya menjadi tanda kurung siku. Kalau tak hingga, maka dia tanda kurung biasa.
dan juga negatif setengah, koma 1. Atau kita juga bisa buat himpunan penyelesaiannya dalam bentuk X, di mana X kurang dari sama dengan negatif 1 dan negatif setengah kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 1. X elemen bilangan real. Oke. Ini untuk pembahasan nomor 1. Izin memperbaiki untuk himpunan penyelesaian terakhir pada nomor 1 itu X, di mana X kurang dari sama dengan negatif 1. Seharusnya di sini atau negatif 1 per 2 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 1, X elemen bilangan real. Jadi tadi seharusnya yang semulanya di sini saya tulis koma, seharusnya saya tulis atau saja. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita diminta untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan titik 2,4. Nah, untuk permulaan saya akan misalkan titik 3,1 menjadi titik P. Nah, untuk titik selanjutnya 2,4 saya akan misalkan menjadi titik Q. 2,4. Nah, untuk menentukan persamaan garis, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menentukan terlebih dahulu gradiennya. Untuk menentukan gradien dapat kita lakukan dengan rumus delta Y per delta X, di mana delta Y itu bernilai Y2 dikurangin Y1 dibagi dengan X2 dikurangin dengan X1. Nah, tinggal kita masukkan saja Y2 dan Y1-nya. Y2 itu adalah 4 dikurangkan dengan 1 dibagi dengan X2-nya adalah 2 dan X1-nya adalah 3. Kita kurangkan 4 dikurang 1, 3. 2 dikurangkan dengan 3 yaitu adalah negatif 1. 3 dibagikan dengan negatif 1 adalah negatif 3. Sehingga kita dapat gradiennya adalah negatif 3. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu adalah kita melakukan uji titik kepada persamaan garis apabila dilalui oleh 2 titik. Persamaan garis apabila dilalui oleh 2 titik, maka persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Saat ini kita sudah mengetahui nilai M-nya atau nilai gradiennya, itu adalah negatif 3. Nah, selanjutnya kita dapat substitusi nih. Substitusi nilai Y dan nilai X-nya dari titik yang telah kita punya, entah itu titik P atau titik Q. Nantinya akan hasilnya nantinya akan sama saja. Untuk saat ini saya pilih titik P. Nah, untuk selanjutnya kita dapat langsung masukkan saja. Y-nya itu adalah 1. Untuk nilai M-nya atau gradiennya itu adalah negatif 3. Dan nilai X-nya dari titik P itu adalah 3. Sedangkan nilai C-nya yang akan kita cari. Kemudian kita hitung. Negatif 3 kita kalikan dengan 3. Negatif 9 ditambah C. Kita pindahkan saja ruas negatif 9-nya menjadi positif 9. 1 ditambahkan 9 adalah 10. Kalau misalkan kita menggunakan titik Q,
seperti yang saya bilang tadi, hasilnya akan tetap sama saja, tapi tetap akan saya coba. Nilai Y dari titik 2,4 itu adalah 4. Kemudian gradiennya juga sama, negatif 3. Nilai X-nya dari titik 2,4 itu adalah 2. Ditambah C. Negatif 3 kita kalikan dengan 2, negatif 6. Tambahkan C. Kita pindahkan ruas negatif 6-nya ke sebelah kiri menjadi 4 ditambahkan negatif pindah ruas jadi positif. 4 ditambahkan 6 itu adalah 10. Sama ya. Antara yang di atas sama yang di bawah. Nilai C-nya adalah 10. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa nilai persamaan yang melalui titik 3,1 dan 2,4 itu adalah, kita masukkan saja nilai gradiennya, M negatif 3, X-nya kita biarkan, ditambahkan dengan C. C-nya sudah kita dapatkan tadi adalah 10. Jadi persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan 2,4 adalah Y sama dengan negatif 3X ditambahkan 10. Jadi ini adalah persamaan garis yang dilaluinya. Kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Diketahui fungsi fx sama dengan cos x dan gx sama dengan akar x. Tentukanlah domain dari fungsi komposisi GOF x. Nah, untuk langkah penyelesaiannya kita dapat tulis kembali nilai dari fx dan gx-nya. Nilai dari fx tadi sama dengan cos x. Dan nilai gx tadi adalah akar X. Nah, oke. Selanjutnya kita dapat menentukan nih fungsi komposisi dari GOF. Nah, fungsi komposisi dari GOF itu berarti kita menggantikan nilai X pada fungsi GX dengan nilai dari fungsi fx. Oke. Di sini kita gantikan nilai X ya, nilai X yang ada pada fungsi GX dengan fungsi fx. Sehingga menghasilkan akar X. X-nya kita gantikan dengan cos X menjadi akar cos X. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi GOF-nya, kita dapat menentukan nih cara agar bisa mencari domain dari fungsi GOF-nya. Untuk langkah pertama saya akan menentukan domain dari masing-masing fungsi asalnya, yaitu adalah fungsi fx dan juga fungsi gx. Untuk fungsi fx, seperti yang kita tahu bahwa fungsi cos x ini apabila kita beri nilai entah itu positif, entah itu negatif, entah itu bilangan pecahan, maka akan tetap memberikan nilai, sehingga domainnya sini ya, domain f itu sama dengan x elemen bilangan real, atau bisa juga kita tuliskan negatif infinite ya, seperti ini. Selanjutnya kita tentukan domain dari fungsi gx, domain fungsi g. Nah, domain fungsi g kita perlu melihat syarat. Kenapa? Karena domain dari gx ini sendiri itu harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Kita lihat bahwa fungsi gx ini berupa akar. Apabila dalam akar ya kita mengakarkan bilangan negatif, maka yang akan terjadi adalah hasilnya berupa bilangan imajiner. Sedangkan itu yang bukan kita inginkan. Sehingga syaratnya itu adalah masih sama, x elemen bilangan real
tetapi X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Atau penulisan lainnya kita bisa tulis seperti ini. Kurung siku 0 infinite. Nah, kita sudah mendapatkan masing-masing domain nih dari fungsi asalnya, yaitu adalah fungsi fx dan juga fungsi gx. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan irisan nih. Kita dapat tentukan irisan dari fungsi fx dan juga fungsi gx yang nantinya akan menghasilkan domain dari fungsi GOF. Kita misalkan saja dengan membuat garis bilangan. Misalkan 0 di sini. Nah, fungsi fx domainnya berupa elemen bilangan real. Dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Berarti dia terus memanjang, dimana kita nggak tahu ujungnya itu ada di bagian mana. Sedangkan fungsi gx itu memiliki batasan, yaitu adalah x harus lebih besar sama dengan 0. Maka tanda panahnya kita mulai dari tengah ya. Sini. Ini tadi punyanya fungsi fx, sedangkan yang ini adalah punyanya fungsi gx. Nah, dari kedua garis ini terdapat daerah yang saling mengarsir ya, memiliki irisan, yaitu daerah sebelah kanan sini, yang dimana arahnya sama, yaitu mengarah ke kanan dan lebih besar sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan nih bahwa nantinya domain dari GOF itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi domain dari GOF harus lebih besar sama dengan 0. Ya, bisa juga kita tulis lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan nih bahwa domain dari GOF, kita tulis ini di GOF X, itu adalah X elemen bilangan real. Kenapa X elemen bilangan real? Karena kedua fungsi asalnya itu sama-sama bernilai real. Maka domain GOF juga pasti bilangan real. Dan selanjutnya itu adalah syarat tambahan, di mana irisan dari fungsi asalnya yaitu fx dan gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka domain dari fungsi GOF juga harus lebih besar sama dengan 0, yang dimana berarti cos x itu harus lebih besar sama dengan 0. Cos x harus lebih besar sama dengan 0. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa domain dari fungsi komposisi GOFX itu adalah x elemen bilangan real, di mana cos x itu harus lebih besar sama dengan 0. Demikianlah pemaparan jawaban saya terhadap tugas CLO 1. Saya meminta maaf apabila selama proses pengerjaan soal terdapat banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.